Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Teman-teman yang dirahmati Allah, para mahasantri dan mahasantriwati Mufid Islamic Academy, kita kembali melanjutkan pembahasan syarah Al-Qawaid Al-Arba' karya Syekh Sa'ad bin Nasr Asy-Syadzili hafizahullahu taala. Pada kesempatan yang lalu, kita sampai pada tanda kebahagiaan yang kedua, yaitu bersabar manakala mendapatkan musibah. Selanjutnya kita baca doa dari penulis, wa idza aznaba istaghfara. Semoga Allah menjadikan kamu orang yang berbahagia, yang kebahagiaan ini dicapai dengan 3 hal. Salah satunya adalah jika berbuat dosa akan beristighfar atau meminta ampun. Kata pensyarah Syekh Sa'ad bin Nasr Asy-Syadzili hafizahullah, penulis juga memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar setiap orang yang membaca risalah ini dijadikan orang yang apabila melakukan dosa maka dia beristighfar. Istighfar artinya meminta ampun kepada Allah dengan mengucapkan astagfirullah. Astagfirullah, astagfirullah. Atau dengan bacaan yang sering kita baca di saat berzikir pagi dan petang, yaitu bacaan Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta, khalaqatani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u laka bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Ini diantara bacaan istighfar yang dimaksudkan. Yang dimaksud dengan dosa adalah maksiat dan segala kesalahan yang dengannya seorang hamba mendurhakai Allah Ta'ala. Ya. Dan ada salah satu ciri dari dosa, yaitu di catatan kaki nomor 13. Penerjemah, yaitu saya, mengatakan dosa itu juga berupa perkataan atau perbuatan yang dibenci Allah, yang jika disembunyikan akan membuat hati bergetar karena takut bila diketahui orang lain. Ini sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis Nabi SAW, wal ithmu ma haka fi nafsik wa karihta an yattali'a ilaihin nas. Dan dosa itu adalah sesuatu yang membuat dadamu bergetar. Ya, dan kau takut kalau seandainya dosa tersebut diketahui orang lain. Contohnya seperti orang yang menerima suap. Ya, manakala dia menerima suap, maka dia akan ketakutan. Ya, dadanya itu bergemuruh. Bukan karena apa-apa, melainkan karena takut kalau seandainya ada orang tahu. Ya. Sama seperti orang berzina. Berzina itu kan nikmat sesaat. Setelah itu ketakutan luar biasa. Takut ketahuan teman, takut ketahuan publik. Takut kalau orang tua tahu. Ya, apalagi ketika hamil, luar biasa. Merasa malunya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Selanjutnya kata pensyarah, semua hamba Allah tidak ada yang luput dari dosa ini, setinggi apapun derajatnya, kecuali orang-orang yang memang dijaga oleh Allah Ta'ala. Oleh sebab itu Rasulullah SAW bersabda, wal ma'sumu man asamallah. Orang yang maksum adalah orang yang dijaga Allah. Di catatan kaki disebutkan hadis ini riwayat Al-Bukhari, demikian yang tercantum pada kitab syarah. Melihat rujukan pensyarah untuk takhrij riwayat Al-Bukhari pada buku tersebut, riwayat ini nampaknya tidak ada pada nomor 1302, melainkan pada 6611. Ya, ini saya katakan karena setiap saya mendapatkan takhrij di kitab yang asli,
Misalnya di atasnya Al-Bukhari 1302, Muslim 926. Ya, saya lihat di rujukannya beliau 1302 yang dimaksudkan pada catatan kaki yang nomor 14 itu ternyata tidak tercantum. Ya. Tetapi kalau dicari di nomor 6611 barulah cocok. Jadi sepertinya ini adalah kesalahan dari pentranskrip di kitab asli. Sepertinya dia mengkopas dari catatan kaki nomor 12 dan tidak mengganti nomor hadisnya. Jadi nomor hadisnya yang benar adalah hadis nomor 6611. Terjadinya dosa pada seorang hamba tidak selalu menjadi tanda kekurangan pada dirinya. Dosa akan menjadi tanda kekurangan apabila dia tidak beristighfar dan tidak bertaubat darinya. Bila dia beristighfar dan bertaubat, maka itu justru terkadang menjadi sebab tingginya derajatnya. Yang demikian dikarenakan Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang mukmin sebagai orang-orang yang bertakwa, yang salah satunya adalah karena mereka melakukan dosa lalu mereka beristighfar. Ringkasnya teman-teman, kita bukan orang yang maksum dari dosa. Kita dipastikan pernah berbuat dosa, dan itu akan menjadi kekurangan bagi diri kita manakala kita tidak beristighfar kepada Allah, tidak mengucapkan astagfirullah, astagfirullah, astagfirullahalazim, astagfirullah, astagfirullah di dalam kesendirian kita. Selesai kita mengerjakan sholat di pagi hari, di petang hari. Bahkan Nabi SAW saja senantiasa mengerjakan perbuatan ini. Beliau beristighfar, meminta ampun kepada Allah. Dan sebagaimana yang disebutkan oleh pensyarah tadi, bahwa Allah akan memuji orang-orang mukmin yang bertakwa dikarenakan mereka beristighfar manakala selesai dari mengerjakan dosa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifum minasyaiton tadzakkaru fa idzahum mubsirun." Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa dibayang-bayangi pikiran jahat atau berbuat dosa dari syaitan, lalu mereka ingat kepada Allah dan ketika itu mereka juga bersabar dan meminta ampun. Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan tentang sifat penghuni surga. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang menghuni surga. Apa kata Allah? Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Bersegeralah kalian untuk mendapatkan pengampunan dan surga yang Tuhan kalian sediakan. Yang arduhas samawati wal ard. Yang luasnya seluas langit dan bumi. U'addat lil muttaqin. Yang Allah sediakan bagi siapa yang bertakwa. Berarti ada pengampunan dan ada juga diganjar dengan surga bagi orang-orang yang bertakwa. Siapakah mereka? Allah sebutkan di dalam ayat-ayat yang setelahnya. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim. Yaitu orang-orang yang apabila mereka mengerjakan kekejian atau mereka menzalimi diri mereka sendiri, maka mereka akan ingat kepada Allah dan beristighfar, minta ampun dikarenakan dosa-dosa mereka. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, dan siapakah yang akan mengampuni dosa kecuali Allah? Nah, dalam rangkaian ayat yang panjang ini Allah sebutkan berarti salah satu ciri dari orang yang bertakwa yang Allah jadikan mereka penghuni surga adalah orang-orang yang bila mengerjakan perbuatan keji dan menganiaya diri sendiri atau berbuat zalim, maka mereka akan meminta ampun kepada Allah dikarenakan dosa-dosa mereka. Ini yang dimaksudkan oleh penulis bahwa tanda-tanda kebahagiaan salah satunya adalah apabila mereka mengerjakan perbuatan dosa maka mereka akan beristighfar. Adapun yang dimaksud dengan istighfar adalah memohon ampun kepada Allah. Sedangkan al-ghafar atau ampunan itu sendiri maknanya adalah menutupi sesuatu atau menghapus jejaknya. Maka kita minta ampun kepada Allah supaya Allah menghilangkan dosa yang telah dicatat. Dan supaya Allah menutupi itu semua dari pengetahuan manusia. Allah menghapus jejaknya dan Allah tutupi itu senantiasa. Dan Allah tidak buka di hadapan siapapun. Kata penulis, فَإِنَّ هَؤُلَاءِ الثَّلَاثَةِ. Sesungguhnya tiga hal tersebut. Yang dimaksudkan dengan tiga hal tersebut adalah syukur manakala mendapatkan nikmat.
sabar manakala mendapatkan ujian, dan istighfar atau minta ampun manakala mengerjakan dosa. Apa kata penulis? Unwanus sa'adah. Ketiga hal tersebut adalah merupakan tanda-tanda kebahagiaan. Kenapa disebut dengan tanda kebahagiaan? Kata pensyarah, kebahagiaan itu adalah suatu sifat yang ada pada diri seseorang, yang menjadi salah satu sebab hilangnya kegundahan dan kesedihan, bersamaan dengan hadirnya ketenangan hati. Itu namanya bahagia. Hilang kegundahan, dan hati menjadi tenang. Allah sudah menerangkan bahwa orang-orang yang beriman akan diberikan kepada mereka ganjaran yang baik di dunia dan di akhirat. Bagaimana kata Allah, wal aqibatu lil muttaqin. Dan kesudahan yang baik adalah untuk orang-orang yang bertakwa. Coba teman-teman yang dirahmati Allah, kita simulasi sedikit. Ada orang mendapatkan nikmat, jabatan, harta kekayaan. Lalu dia tidak bersyukur. Sebagaimana yang sudah disebutkan dalam pertemuan sebelumnya, syukur itu salah satunya adalah dengan meyakini bahwa itu datang dari Allah. Ya kan? Dan menggunakannya untuk kebaikan. Ada orang mendapatkan nikmat-nikmat tadi, lalu dia tidak bersyukur. Artinya, dia menyandarkan itu semua kepada dirinya. Dia bilang ini adalah karena kehebatan saya. Ini adalah karena kepintaran saya. Bukan dari siapa-siapa, ini karena usaha saya. Yakinkah mereka akan tenang hatinya? Jawabannya tidak. Ya. Mereka tidak akan tenang karena mereka tahu bahwa itu semua bukan karena mereka yang memilikinya. Tetapi itu adalah pemberian dari Allah Ta'ala untuk mereka. Ketika disombongkan, ya, ditanya, Masya Allah ya kamu sekarang sudah jadi ini dan itu. Ya. Dia mengatakan, iya karena saya ini hebat gitu. Karena saya, ya, jujur aja ya, sebenarnya saya belajar. Karena saya berusaha. Kira-kira yakin orang ini akan tenang? Setelah dia berpisah dari yang memujinya, yakin dia tenang? Jawabannya tidak. Begitu juga orang yang mendengarkan perkataannya, iya karena saya hebat, karena saya pintar, karena saya yang berusaha, tentu tidak akan menyenangi orang seperti ini. Selanjutnya dia akan kehilangan teman sedikit demi sedikit. Orang akan menjauhinya karena orang berkata, nggak usah berteman sama orang itu. Ya dia memang pintar sih, dia memang kaya sih, ya dia memang punya kekuasaan sih, tapi sombong. Dia mengatakan dirinya yang hebat. Lama-kelamaan hilang kebahagiaan. Karena orang yang tadinya sekedar ingin memuji, ya sekedar mungkin basa-basi, selanjutnya mulai menjauhi, dikarenakan orang ini sombong dengan apa yang dia miliki. Tidak bersyukur. Coba kalau ada orang mendapatkan musibah, sakit misalnya. Terus sepanjang hari dia cuman, aduh. Teman-teman kalau kadang-kadang mungkin main ke rumah sakit ya. Di rumah sakit ada orang yang sabar, ada orang yang gak sabar. Kita lihat yang sabar lebih tenang. Memang sih sakit. Dia bilang, astagfirullah, ya Allah. Ya, memang ada rasa panas, ada rasa sakit, ngilu dan lain-lain. Ada yang, aduh, itu tidak akan mendatangkan ketenangan hati. Tadi kita katakan kebahagiaan itu adalah hilangnya gundah, hilangnya sedih, datang hati yang tenang. Orang yang aduh, jengkel, aku nggak suka begini, ya, menunjukkan ketidaksabaran. Ya, ini hanya akan menambah rasa sakit dan tidak bisa menghilangkan kesedihan dan kegundahan itu sendiri. Sakit tidak hilang, sakit malah bertambah. Jadi kalau yang sakit tadinya adalah tulang, yang sakit tadinya adalah kaki, kali ini bertambah dengan sakit hati. Ya. Tambah sakit telinga bagi yang menjaga. Tambah juga sakit telinga bagi pasien di sebelahnya. Ya. Karena pasien di sebelahnya mungkin juga tidak akan merasa tenang. Ya, yang sakit bukan Anda saja. Yang menjagain keluarganya juga kemudian malu. Coba sabar itu loh gak enak. Orang lain di ranjang yang lain begitu tenang. Yang sakit kan bukan kamu aja. Gitu. Sehingga hilang kebahagiaan.
karena hati tidak tenang. Begitu juga orang yang mengerjakan dosa, malah dosanya dibangga-banggakan. Ya, malah dijadikan bahan podcast, dijadikan bahan berita, malah diucapkan, diberitakan yang tadinya orang tidak tahu. Orang ini tidak akan mendapatkan kebahagiaan karena sejatinya orang seperti ini akan terus gundah gulana dan berada di bawah bayang-bayang rasa malu. Karena yang tadinya Allah tutupi, lalu dia buka. Dia bukannya beristighfar agar Allah menutupi, dia malah sebaliknya membukanya di hadapan orang. Ya. Begitu juga misalnya mengerjakan perbuatan dosa, ya, lalu merasa tenang-tenang saja. Sejatinya kita yakin bahwa orang ini ya, tidak akan betul-betul bahagia dengan kebahagiaan yang nyata, yang hakiki. Dikarenakan sejatinya tidak ada ketenangan hati. Wallahu a'lam bishawab. Teman-teman yang dirahmati Allah, ada hadis Nabi SAW yang mungkin patut untuk kita catat. Dan pada kesempatan video ini, saya akan ajak teman-teman untuk melakukan satu metode belajar yang bagus. Ya. Saya biasa kalau membaca buku atau kemudian sedang mengajarkan sebuah buku dan ada satu faidah yang tidak disebutkan di dalam bukunya, yang sayang kalau tidak disebutkan, maka saya gunakan kertas seperti ini. Ini sering disebut orang dengan nama post-it. Ya. Mungkin teman-teman mahasantri bisa mengikuti metode ini. Di kertas ini ada lemnya. Lalu kita tempel di tempat di mana kita mau meletakkan faidah tambahan. Contohnya di bagian buku ini ada perkataan penulis unwanus sa'adah, ya, tanda-tanda kebahagiaan. Yang tanda-tanda kebahagiaan ini diantaranya adalah tadi syukur dan sabar. Mari teman-teman kita sama-sama menulis. Dan pada video kali ini tidak sebagaimana biasanya kan saya kalau membacakannya langsung baca saja. Kali ini saya tunggu teman-teman. Ya, bisa menggunakan post-it kalau di rumah sudah ada. Bisa juga pakai kertas biasa, nanti ditempel pakai lem atau pakai selotip. Ya. Saya akan nulis dan teman-teman juga ikut menulis dan saya tunggu. Oke? Ini saya kidal jadi saya lepas dulu ya. Jadi enak. Ya. Kata Nabi SAW, ajaban li amril mu'min. Sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin. Ya. Kenapa menakjubkan? Kata Nabi SAW, inna amrohu, sesungguhnya perkaranya, kullahu, semuanya, lahu khair, baginya adalah kebaikan. Silakan mencatat teman-teman. Kalau bisa menuliskan bahasa Arabnya, alhamdulillah. Kalau tidak bisa, ya berarti bahasa Indonesianya saja. Selanjutnya, kata Nabi SAW, walaisa dzalika, walaisa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Dan perkara yang baik seperti ini tidak dimiliki oleh seorang pun kecuali dari kalangan orang mukmin. Saya ulang sekali lagi. Sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin. Sesungguhnya seluruh urusannya adalah baik. Dan tidak ada yang memiliki seperti itu seorang pun kecuali dari kalangan orang mukmin. Kenapa demikian? Kata Nabi SAW, in asobatuhu, jika menimpanya atau diberikan kepadanya, asobathu, sarro, pakai sin ya,
bukan shin, sarra, syakara. Jika dia mendapatkan kebaikan, kenyamanan, kenikmatan, kesenangan, syakar, maka dia akan bersyukur. Fakana khairon lah. Maka itu akan menjadi kebaikan untuknya. Itu jadi kebahagiaan hidupnya. Selanjutnya kata Nabi SAW, wa in asobathu dorra. Tapi jika dia ditimpa dengan doror, dengan sebuah hal yang mudarat bagi dirinya, atau mendapatkan musibah, dia akan sabara, dia akan bersabar. Fakana khairon lah. Fakana khairon lah. Itu pun akan menjadi kebaikan untuknya. Hadis ini riwayat Imam Muslim dan lainnya. Nah, sekali lagi, sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin. Seluruh urusannya adalah baik dan tidak ada yang mendapatkan kondisi yang demikian kecuali dari kalangan orang mukmin. Jika mereka mendapatkan kesenangan, maka mereka akan bersyukur. Dan demikian itu adalah kebaikan untuknya. Menjadi kebahagiaan. Dan jika ditimpa kemudaratan atau kesusahan, maka dia akan bersabar. Dan itu pun akan menjadi kebahagiaan untuknya. Atau ketenangan hidupnya. Hadis ini riwayat Muslim. Nah, selain kita belajar tentang hadis ini, saya juga ingin teman-teman belajar tentang metodologi belajar yang lain. Yaitu metodologi menambahkan faidah berupa ayat atau hadis yang tidak disebutkan oleh penulis, yang teman-teman tuliskan dengan menggunakan kertas tambahan, ya, kertas post-it atau kertas yang lain, lalu kemudian diberikan lem, supaya pada suatu ketika teman-teman mungkin akan mengajarkan buku ini kepada teman-teman yang lain, atau kepada keluarganya, atau kepada teman-teman di kantornya, atau mungkin misalnya diminta untuk menyampaikan khutbah. Anggaplah ada pelaksanaan khutbah di kantor. Kemudian ustadznya berhalangan. Atau ketika itu tidak ada ustadz yang dijadwalkan. Lalu teman-teman diminta untuk menyampaikan. Maka teman-teman bisa menyampaikan isi buku ini. 3 tanda kebahagiaan. Yang kalau teman-teman punya hadisnya, ya, hadis tambahan tadi, maka teman-teman bisa dengan mudah untuk mengembangkan materinya. Kita ringkaskan. Penulis mendoakan kita di awal tulisannya ini. Di antara yang beliau doakan untuk kita adalah agar kita senantiasa diberikan bimbingan di dunia dan di akhirat. Supaya urusan kita semuanya mudah. Baik urusan hal yang bersifat duniawi, apalagi urusan yang sifatnya ukhrawi. Kita juga didoakan oleh penulis untuk menjadi orang-orang yang mubarak. Yaitu orang yang bisa menebarkan kebaikan. Di mana? Jawabannya aina ma kunna. Di mana saja kita berada. Dan yang terakhir, penulis juga mendoakan kita agar menjadi orang-orang yang berbahagia. Dan bahagia ini ditempuh dengan 3 hal. Yang pertama adalah bila kita mendapatkan nikmat maka kita bersyukur. Yang kedua, bila kita mendapatkan musibah maka kita bersabar. Dan yang ketiga, bila kita mengerjakan perbuatan dosa maka kita beristighfar. Supaya Allah menutupi dosa-dosa tersebut dan menghapus jejaknya. Ini saja yang kita bisa bahas pada kesempatan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.